Adik perempuan diam-diam merekam suara kakaknya. Kemudian gabungkan ke dalam video dia dan postkan secara online. Siapa sangka video ini diperhatikan oleh produser Guan Yi. Dia mengatakan kepada asistennya bahwa harus menemukan gadis yang menyanyikan lagu ini. Siapa sangka pesaing diam-diam mencuri informasi. Gadis dari tempat Guan Yi baru selesai dengerin videonya. Dia segera mengkonfirmasi bahwa ini akan menjadi bintang masa depan. Kali ini kita beruntung. Ternyata Xiao Lei sudah lama cemburu pada Guan Yi. Tapi kemampuannya hanya rata-rata. Untuk mengalahkan lawan, Xiao Lei bertekad untuk merekrut si jenius ini. Hari itu Mei Hua tiba-tiba menerima panggilan telepon dari perusahaan hiburan. Mendengarkan pihak lain mengatakan mereka ingin menandatangani kontrak. Dia langsung setuju tanpa berpikir. Mei Hua, saya mengira dia akan menjadi bintang. Namun tak disangka, alasan perusahaan menandatangani kontrak adalah lagu yang dia posting di internet. Sedikit yang dia tahu, kemampuannya yang sebenarnya adalah bencana. Dia hanya ingin merekrutnya secepat mungkin. Jika tidak, Guan Yi akan mencurinya. Dia sudah memiliki terlalu banyak bintang. Kali ini, Xiao Lei akhirnya sukses memenangkan talenta. Setelah bergabung dengan perusahaan, Mei Hua langsung magang. Semua orang berpikir suaranya sudah terlalu bagus. Jadi prioritas saat ini adalah fokus berlatih menari setiap hari. Tapi kain linen tidak menutupi mata suci. Cepat atau lambat Mei Hua akan mengungkapkan wujud aslinya. Hari itu tes pemula secara resmi dimulai. Tanpa diduga, semuanya dengan cepat terungkap. Hari ini tidak hujan. Hanya saja itu adalah air mataku. Mendengar suara bebek Mei Hua, Xiao Lei segera memanggilnya untuk bertanya. Di mana suara dalam video tersebut? Apakah Anda menipu saya? Baru sekarang Mei Hua berani mengatakan yang sebenarnya. Ternyata kakaknya adalah pemilik suara itu. Xiao Lei mengira dia akan mengalahkan Guan Yi kali ini. Siapa sangka makan penipuan yang lebih besar dari bumi. Apa yang harus dilakukan sekarang? Sore ini, pemimpin akan turun untuk memeriksa. Jika ketahuan, dia salah pilih suara bebek jantan. Itu masalah besar. Tapi dia juga punya cukup bukti untuk menuntut Mei Hua karena penipuan. Dihadapkan dengan jumlah kompensasi yang sangat besar, gadis itu panik. Pada akhirnya, dia harus memanggil kakak perempuannya untuk menyelamatkannya. Lulus tes dulu, baru hitung nanti. Begitu saja, Mei Hua berdiri di atas panggung sambil menyinkronkan bibir. Sisanya diserahkan kepada kakak perempuan untuk diurus. Benar saja, suaranya sangat merdu. Membuat tim pimpinan merasa sangat terkejut. Suara ini memang murni. Sejak Wang Chun meninggalkan pusat perhatian, showbiz belum menampilkan siapapun dengan potensi seperti itu. Jika dia dilatih secara profesional, ini pasti akan menjadi nama yang terkenal. Namun lambat laun Guan Yi menyadari masalahnya. Saat ini, kakak perempuan Mei Ling masih bernyanyi dengan penuh semangat. Dia tidak tahu adiknya sangat gugup sehingga dia tidak bisa membuka mulutnya. Sebenarnya tidak hujan, tapi air mataku mengalir. Jarum detik tidak berhenti, kok bisa jarum jam mengejar? Guan Yi sangat marah. Dia bertekad untuk menemukan pemilik suara ini. Kalau waktunya salah, saya tidak bisa benar. Jangan main-main lagi. Di kota ramai itu, kamu senang atau sedih saat ini? Tiba-tiba semua ini. Untuk apa kamu berlari ke sana? Semua hal ini. Ternyata suara yang dia cari datang dari seorang gadis kurir. Malam itu juga, Guan Yi meminta Mei Ling untuk menandatangani kontrak. Tapi dia bilang dia sudah lama tidak tertarik dengan showbiz. Guan Yi belum pernah melihat gadis sebodoh itu. Betapa banyaknya orang yang ingin bergabung dengan perusahaan dia. Dia adalah orang pertama yang berani menolak mentah-mentah. Alasan Guan Yi tidak sabar ingin merekrut Mei Ling.
Itu karena dia akan merilis lagu baru. Dan lagu itu sangat cocok dengan suaranya. Dia bahkan mengundang Wang Chun datang untuk bergabung dengan Mei Ling. Tapi Wang Chun hanya ingin bergabung dengan anak angkatnya. Kalau tidak, dia akan membatalkan kontrak. Guru Wang. Saya setuju dengan Anda. Saya akan memberi Anda kesempatan agar Anda dapat bernyanyi bersama dengan anak angkat Anda. Terima kasih. Tapi saya juga berharap Anda memberi kami kesempatan. Dengarkan suara ini dan kemudian putuskan. Saya yakin. Dengarkan sekali saja. Anda pasti akan berubah pikiran. Oke. Saya setuju dengan kondisi Anda. Tapi saya tidak berpikir saya tidak akan berubah pikiran. Wang Chun tidak mengetahuinya, Mei Ling yang disebutkan Guan Yi adalah gadis yang sudah lama ia cari. Bahkan pramuniaga surat kabar mengatakan, Mei Ling sangat mirip dengan Wang Chun. Ini seperti keluar dari cetakan. Tapi Mei Ling tidak banyak berpikir. Bagaimanapun, dia adalah bintang terkenal. Aku hanya pengangkut yang rendah. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia adalah putri bintang besar yang hilang. Ternyata saat Mei Ling berumur 5 tahun, ibunya masuk ke rumah kaya untuk menjadi pengantin. Meninggalkannya untuk diadopsi teman. Tapi saat dia hendak membawa pergi Mei Ling, lalu gadis itu hilang. Saat berusia 6 tahun, sebuah kecelakaan menyebabkan Mei Ling kehilangan ingatannya. Saat ini, dia hanya pekerja pengiriman biasa. Hari itu sambil mengantarkan barang ke orang lain, Mei Ling kebetulan bertemu dengan paman yang menyebabkan dia hilang tahun itu. Tetapi karena ingatannya hilang, dia tidak menyadarinya. Meski begitu, Mei Ling masih terasa sangat familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak ingat. Ternyata tahun itu, teman ibunya disuap oleh suami barunya. Dia meminta untuk meninggalkan anak itu berkeliaran sendirian. Saat pekerjaan selesai, dia akan diberi hadiah yang bagus. 20 tahun telah berlalu. Paman itu karena telah menghabiskan semua uangnya. Jadi dia datang untuk meminta uang dari suami Wang Chun. Dan Wang Chun masih belum putus asa untuk menemukan putrinya. Mendengar bahwa teman lama telah kembali, dia segera berangkat untuk menemuinya. Tahun itu Wang Chun mempercayakannya pada perawatannya. Sekarang hanya dia yang tahu di mana dia berada. Saat ini kebetulan Mei Ling juga datang mengantarkan dokumen. Ternyata Wang Chun adalah idola masa kecilnya. Mengetahui idola sedang menunggu temannya, Mei Ling tidak berani mengganggu. Hanya menyapa dia dengan sopan lalu pergi. Meskipun mereka bertatap muka, mereka masih tidak mengenali satu sama lain. Dia tidak tahu orang di depan dia adalah garis keturunannya. Di sisi ini, paman itu dan suami Wang Chun sedang dalam perjalanan pulang. Sambil berjalan, dia bertemu dengannya menunggu di pintu. Sun Ge. Saya akhirnya menemukan Anda. Sang suami takut ketahuan, jadi dia cepat-cepat kabur. Begitu memasuki ruangan, Wang Chun menanyakan keberadaan putrinya. Dia mengatakan pada Sun Ge, tahun itu hal itu adalah suatu keharusan. Karena suaminya adalah patriark. Jika membawa Mei Ling kembali untuk tinggal bersamanya, anak pasti akan mengalami pelecehan. Tapi dia sangat mencintaiku. Mengetahui bahwa saya memiliki anak sendiri di luar, dia juga bersedia menerima. Melihat Wang Chun begitu lugu, Sun Ge pun terdiam. Hilangnya anak itu tampaknya merupakan hal yang baik. Tinggal bersama ayah tiri. Bajingan seperti itu, mungkin dia akan berubah menjadi anak yang tidak bahagia. Sun Ge karena menyembunyikan dosanya. Jadi dia harus berbohong bahwa dia sendiri kehilangan kontak dengan ibu angkat Mei Ling. Jadi dia tidak tahu di mana bayi itu sekarang. Wang Chun sangat kecewa setelah mendengar ini. Dia menunggu selama 20 tahun, tapi masih tidak bisa bertemu putrinya. Saya mohon Anda tolong membantu saya menemukan bayi saya. Menghadapi hati tulus Wang Chun, Sun Ge sangat tersentuh. Mengingat persahabatan selama puluhan tahun, dia memutuskan untuk membantu Wang Chun menemukan putrinya. Ada pepatah bahwa,
jauh dari Cakrawala, tepat di depan Anda, itu tidak salah. Putri Wang Chun mewarisi suara ibunya. Tapi hanya karena adiknya yang bodoh setuju menandatangani dengan sembarangan. Yang menyebabkan dia membayar 30 juta ganti rugi kontrak. Sementara kedua kakak beradik itu tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Guan Yi tiba-tiba muncul sebagai penyelamat. Dia mengatakan selama dia setuju untuk menandatangani kontrak, maka hutang 30 juta itu akan segera hilang. Jika ini terjadi, Mei Ling tidak hanya akan terkenal. Sangat mungkin dia dan Wang Chun akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Dan hari reuni tidak akan jauh. Tapi Mei Ling sama sekali tidak ingin menjadi bintang terkenal. Jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi setelah mengambil tabungan ditambah pinjaman, dia masih kekurangan 10 juta. Hari itu, anak tiri Wang Chun datang untuk menemukannya. Ternyata dia ingin menyanyikan lagu baru bersama ibunya. Secara kebetulan, dia tahu bahwa Guan Yi bertekad untuk merekrut Mei Ling, tapi dia tetap menolak mentah-mentah. Khawatir Mei Ling kurangnya kompensasi, tetapi menutup mata menerima untuk bergabung dengan perusahaan. Dia memutuskan untuk menghabiskan 30 juta untuk menghilangkan bencana. Mei Ling tidak mau menerimanya, tetapi dia tak punya pilihan yang lain. Tapi tak disangka, ayah angkat Mei Ling kehilangan semua uangnya. Hanya karena impulsif sesaat. Ternyata karena ingin membantu putrinya melunasi hutang. Sang ayah bertemu dengan temannya untuk meminjam 10 juta. Akibatnya, dia dibawa ke gudangnya olehnya. Melihat temannya yang begitu kaya, dia sangat mengagumi. Tetapi pihak lain hanya ingin menggoda dia untuk berinvestasi. Keuntungan ganda apalagi waktu yang sangat singkat. Ketika sang ayah mendengarnya, dia langsung senang. Dia pikir kesempatan untuk menjadi kaya telah datang. Kemudian dia menyelinap ke kamar putrinya. Buka laci dan ambil semua uangnya. Ambil untuk berinvestasi sedikit. Tunggu hingga keuntungan berlipat ganda, lalu bayar kembali nanti. Hasilnya secara tidak sengaja ditemukan bahwa tas tersebut berisi 30 juta. Memang Tuhan sedang bantu. Setoran modal 60 juta nantinya akan menghasilkan 120 juta. Jangan bilang lunasi hutangnya. Bahkan punya cukup uang untuk membeli mobil. Bahkan membeli rumah baru pun bisa. Wah, aku hampir menjadi kaya, ibu. Setelah menerima uang, sang ayah segera pergi. Anda menghitung, jumlah ini adalah 60 juta. Tunggu di sini sebentar, saya akan segera mengembalikan uangnya. Oke. Itu 120 juta.